Ikan cakalang dengan nama ilmiah Katsuwonus pelamis dapat digolongkan menjadi ikan yang lakukan ruaya karena cakalang sering membentuk gerombolan untuk mencari makan atau memijah dengan melawan arus. Gerombolan ikan cakalang ini di perairan dapat dijumpai hingga kedalaman 200 meter, sehingga dinyatakan sebagai ikan yang bermigrasi di perairan yang dangkal. Cakalang termasuk ikan pelagis besar dengan ukuran 100–250 cm dan jenis ini digolongkan sebagai perenang cepat. Siklus hidup ikan. Jadi, ikan cakalang betina memijah dan menghasilkan telur yang banyak. Dari telur itu, setelah 3 hari lalu menetas dan menjadi larva. Larva tersebut mencari makan berupa plankton, udang, maupun hewan kecil lainnya. Selanjutnya, larva bertumbuh menjadi ikan cakalang muda yang sudah memiliki ciri seperti ikan yang dewasa. Ikan cakalang dewasa tumbuh menjadi lebih kuat sehingga mampu mencari makan ke tempat yang lebih jauh secara bergerombol dan melawan arus. Jadi, ikan cakalang ini mampu bertahan hidup dengan pola ruaya yang dimilikinya karena ikan cakalang sering membentuk gerombolan untuk melakukan ruaya atau migrasi dengan jarak yang jauh dengan melawan arus. Ikan cakalang melakukan ruaya dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Ruaya cakalang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebaran secara vertikal dan penyebaran secara horizontal. Penyebaran secara vertikal berarti penyebaran menurut kedalaman perairan, sedangkan penyebaran horizontal berarti penyebaran berdasarkan letak geografis suatu perairan. Ikan cakalang merupakan spesies yang bermigrasi luas atau highly migratory species dan menempati perairan tropis maupun subtropis. Ikan cakalang bersifat epipelagis dan oseanik atau peruaya jarak jauh. Cakalang sangat menyenangi daerah di mana terjadi pertemuan arus atau arus konvergensi yang banyak terjadi pada daerah yang mempunyai banyak pulau. Selain itu, cakalang juga menyenangi pertemuan antara arus panas dan arus dingin serta daerah upwelling. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemijahan ikan cakalang adalah suhu, arus, dan salinitas perairan. Secara tidak langsung, suhu berpengaruh terhadap daya larut oksigen yang digunakan untuk respirasi dan pada waktu melakukan pemijahan. Dapat diperkirakan suhu permukaan laut di Indonesia untuk ikan cakalang berkisar 28 hingga 29 derajat Celcius. Ikan cakalang sangat sensitif terhadap perubahan suhu, khususnya waktu makan yang terikat pada kebiasaan tertentu. Peranan arus sangat berperan terhadap tingkah laku ikan. Ikan cakalang melakukan migrasi dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Migrasi ikan cakalang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor eksternal, yaitu bimbingan ikan yang lebih dewasa, bau perairan, suhu, salinitas, arus pasang surut, intensitas cahaya, dan musim. Faktor internalnya, yaitu kematangan gonad, insting, dan aktivitas renang. Pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari diduga ikan cakalang selalu berwaya dan bermigrasi ke tengah laut untuk melakukan pemijahan. Ikan cakalang mulai memijah pada umur 1 tahun, bertelur beberapa kali dalam periode memijah. Telurnya menetas dalam 4 hari setelah pembuahan. Pada pola rekrutmen ikan ini, ikan cakalang dipengaruhi oleh iklim pada saat memijah. Selain itu, eksploitasi terhadap stok ikan dewasa mempengaruhi populasi berdasarkan proses reproduksi dan jumlah umur saat memijah. Sebagian besar ikan yang berekrutmen besar ditemukan
pada bulan Januari serta bulan Maret dalam populasi yang lebih sedikit. Kecilnya populasi yang berukuran dewasa menjadi indikator bahwa ikan yang ditangkap relatif seragam.